Semakin beringasan, semakin melawan kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan menzalimi para alim ulama, semakin menyakiti dakwah dan Islam kaum muslimin, semakin dekat Allah mengkaramkan mereka dalam azabnya. Apa yang mereka katakan tentang Ustaz Bakhtiar Nasir? Apa yang mereka katakan tentang Ustaz Abdul Samad? Apa yang mereka katakan tentang Ustaz Adi Hidayat? Apa yang mereka katakan tentang Agim? Apa yang mereka katakan tentang almarhum Ustaz Arifin Ilham? Apa yang mereka katakan tentang Buya Tengku Zulkarnain? Semua ulama-ulama di garis lurus, apa yang mereka katakan tentang mereka? Sebagai orang-orang radikal. Lihat, ketika kejahatan dipertontonkan, ketika kezaliman ada pada puncaknya, hukum sunnatullah akan kembali. Hukum kausalitas alam yang ditetapkan oleh Allah akan terulang. Setiap habis gelap terbitlah terang. Salawat dan salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan beliau tidaklah ringan. Perjuangan beliau lengkap dengan air mata, dengan harta, dengan waktu, dengan fisik, bahkan dengan jiwa. Para sahabat bertumbangan di jalan dakwah dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya pertembungan mereka yang panjang membuahkan hasil. Mereka menjadi pemenangnya sehingga risalah dakwah itu sampai ke bumi Indonesia. Hari ini Indonesia menyaksikan sejarah berulang di mana kezaliman, di mana kejahatan sedang berada pada puncak-puncaknya. Sejarah terulang, bukan hanya sejarah Nabi Muhammad yang terulang, sejarah para nabi-nabi dulu terulang di bumi Indonesia. Ada kausalitas hukum disebut dengan sunnatullah yang tidak akan pernah dirubah oleh Allah. Lan tajida, sekali-kali engkau tidak akan mendapatkan di sunnatillahi, bagi sunnatullah ini tabdila, perubahan. Sunnatullah itu sudah tetap. Karena siang sudah selesai, maka sunnatullahnya malam pasti datang. Karena malam sudah habis, sunnatullahnya siang pasti menjelang. Karena engkau hidup, maka sunnatullahnya setiap yang hidup pasti mati, maka dia pasti mati. Karena engkau bermain air, sunnatullahnya engkau basah. Karena engkau bermain api, sunnatullahnya engkau kepanasan atau mungkin terbakar. Sunnatullah ini tidak akan pernah ditemukan terjadi perubahan. Karena engkau zalim, engkau pasti akan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan pernah mengazab kecuali setelah rasul dikirim. Lebih 200-an ribu rasul-rasul dan nabi dikirim oleh Allah ke muka bumi. Seluruh mereka telah disebutkan oleh Allah. Sebahagian besarnya sejarahnya terbongkar, yang disebutkan dalam Al-Quran hanya 25 orang. Seluruh nabi dan rasul ini berujung dengan Allah menangkan dakwah mereka. Mungkin dengan cara mereka syahid, dan itu adalah kemenangan dakwah mereka, atau mungkin yang mereka usung, mereka dakwahkan, akhirnya dijadikan oleh Allah berkibar dan berjaya. Bacalah sejarah. Adakah seorang nabi saja yang jahat dalam sejarah? Nabi mana yang jahat? Baca dalam sejarah. Adakah seorang rasul saja yang jahat dalam sejarah? Tidak berakhlak? Tidak. Seluruh para nabi dan rasul adalah manusia-manusia paling ideal dalam hal budi, dalam hal akhlak, dalam hal keteladanan ibadah, dalam hal apa saja. Para nabi dan rasul ada di puncak kemuliaan. Akan tetapi, coba lihat, nabi itu dicintai atau dibenci oleh mayoritas para penguasa. Sejarah selalu menyebutkan musuhnya para nabi-nabi adalah para penguasa yang berkuasa, karena mereka tidak siap atau tidak mau menerima ajakan Nabi yang mengajak agar hanya menjalankan kehendak Allah saja di muka bumi ini. Itu yang mereka tidak mau. Karena kehendak mereka sudah mereka tuangkan dalam bentuk undang-undang yang wajib dipatuhi dan dijalankan di bumi di mana mereka berkuasa. Maka ketika datang para Nabi dan Rasul mengajak kembali beribadah kepada Allah secara total dan murni, agar mematuhi saja undang-undang yang diturunkan dari langit, ini yang para penguasa tidak mau. Ini yang para penguasa menolak. Sampai kepada puncaknya Fir'aun berkata, Ana rabbukumul a'la. Sayalah pembuat undang-undang, pembuat keputusan, pembuat jalan hidup yang harus kamu jadikan tertinggi di bumi ini. Kata Fir'aun, Ana rabbukumul a'la. Undang-undang sayalah yang harus lebih tinggi. Fir'aun tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan, tidak pernah. Tetapi Fir'aun mengklaim bahwa undang-undangnya harus yang tertinggi. Maka tidak boleh undang-undang yang dibawa oleh Nabi Musa AS, ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS, haruslah ajaran yang paling tinggi. Ini yang Fir'aun tidak mau. Akhirnya Fir'aun menyerang Musa habis-habisan.
Sepanjang sejarah berulang, sejarah demi sejarah. Mulai dari Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrus alaihissalam. Akhirnya Namrus setelah sempurna mengerjakan semua kejahatannya kepada Ibrahim dan kepada orang yang beriman, maka Allah hancurkan Namrus. Sejarah kembali terulang ketika Nabi Hud dikirim, Nabi Nuh dikirim, Nabi Ibrahim, lalu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah selalu terulang. Nabi-nabi yang mulia ini selalu dikatakan dengan kata-kata yang tidak pantas oleh orang-orang yang sedang berkuasa pada masa itu. Penjahatlah. Nabi dikatakan penjahat. Nabi dikatakan sebagai perusak. Nabi dikatakan sebagai pemecah belah bangsa. Nabi dikatakan sebagai orang radikal, fundamentalis. Para nabi-nabi dan rasul dituduh dengan bahasa-bahasa begitu. Dan sejarah selalu terulang dan akan terus terulang sampai hari kiamat. Sampai di Indonesia juga begitu. Dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak patut. Apa yang mereka katakan tentang Ustaz Bakhtiar Nasir, apa yang mereka katakan tentang Ustaz Abdul Samad, apa yang mereka katakan tentang Ustaz Adi Hidayat, apa yang mereka katakan tentang Agim, apa yang mereka katakan tentang almarhum Ustaz Arifin Ilham, apa yang mereka katakan tentang Buya Tengku Zulkarnain. Semua ulama-ulama di garis lurus, apa yang mereka katakan tentang mereka? Sebagai orang-orang radikal yang akan merubah ideologi negara, bla 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 bla, kata-kata kotor. Nabi Muhammad dikandaskan oleh Allah upaya-upaya pembunuhan terhadap beliau. Lihat, ketika kejahatan dipertontonkan, ketika kezaliman ada pada puncaknya, hukum sunnatullah akan kembali. Hukum kausalitas alam yang ditetapkan oleh Allah akan terulang. Setiap habis gelap terbitlah terang. Setiap habis gelap terbitlah terang. Jadi ini kabar gembira sebenarnya. Semakin beringasan, semakin melawan kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan menzalimi para alim ulama, semakin menyakiti dakwah dan Islam kaum muslimin, semakin dekat Allah mengkaramkan mereka dalam azabnya. Kita mendapatkan kabar gembira. Sampai kapan wahai ini? Sampai kapan ini akan berlangsung? Jawabannya adalah sampai Rasul dan orang-orang yang beriman dengannya berkata, mata nasrullah. Udah gak ketemu lagi jalan keluarnya. Seluruh pintu udah ketutup. Di depan musuh, di belakang musuh, di kanan musuh, di kiri musuh, samping sana musuh, di sana sini musuh. Dari atas juga dikencet, dijempit, ya. Dari bawah juga para pengkhianat, orang-orang hipokrit berserakan di mana-mana, ikut mendesak, luar biasa. Lalu apa yang akan dikatakan? Mata nasrullah. Kalau begini caranya, kapan Allah akan tolong kita? Justru kalau udah lengkap semuanya, ketutup seluruh pintu-pintu kemenangan, seluruh asbab untuk bisa kita bergerak udah ditutup, lalu berkatalah Rasul dan orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, kapan Allah akan tolong kami? Jawabannya adalah, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah, kalau udah ketutup semua, baru pertolongan Allah datang. Musa alaihissalam tak tahu lagi jalan nak kemana. Dilihat ke depan Laut Merah, ke kiri ke kanan sama saja karena Fir'aun sudah menyusul di belakang. Bala tentaranya sudah menghunus pedang-pedang mereka untuk membantai, tak tahu lagi mau kemana. Maka saat itu Allah dapatkan pertolongan di belah laut. Mereka menyeberang selamat seluruhnya. Fir'aun dengan seluruh yang dimilikinya tenggelam dalam satu waktu yang sama. Apakah seperti ini tidak akan mungkin terjadi kepada tiap-tiap negeri yang zalim? Apakah seperti ini tidak akan terjadi kepada negeri-negeri yang pada hari ini difasihkan pada zalim di mana-mana kepada Islam dan kaum muslimin? Ya, akan terjadi. Fase kelima, fase Islam kembali menang. Artinya apa? Di penghujung fase keempat, segala jenis kejahatan para penguasa yang berkuasa akan berakhir. Bagaimana caranya? Kalau kita lihat dari sejarah, para nabi-nabi itu ditolong dengan cara dua hal. Pertama, Allah tolong dengan cara Allah yang azab langsung musuh-musuh yang memiliki segala kekuatan dan power itu. Allah langsung azab. Allah karamkan mereka, Allah tenggelamkan mereka, Allah datangkan petir dari langit, angin yang kencang dan segala macamnya. Atau cara yang kedua, Allah menangkan mereka dengan peperangan. Tetapi di akhir zaman bersamaan, Allah akan datangkan juga azabnya, dan Allah akan datangkan juga bala tentara yang akan menjadi penyalur azab Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya akan bergerak. Di akhir zaman hadis-hadis yang kita baca, kemenangan kaum muslimin adalah dengan peperangan di mana musuh yang sudah keterlaluan membabi buta, membantai umat Islam, menyakiti dan sebagainya, dan ini menimbulkan keizinan dari Allah Subhanahu wa taala dan terbukanya pintu-pintu jihad. Ketika itu kaum muslimin memasukinya dan Allah akan tolong kaum muslimin. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum. Perangi mereka, Allah akan azab mereka melalui tangan-tangan kamu. Wa yukhzihim, Allah akan hinakan mereka. Wa yansurkum alaihim, Allah akan tolong kamu dalam mengalahkan mereka. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin,
Allah akan sembuhkan rasa sakit yang ada dalam dada orang-orang beriman. Sekarang ini sakit sekali. Sakit sekali. Kita terlalu terang-terangan dizalimi. Ketidakadilan betul-betul dinampakkan ke permukaan. Benar-benar keterlaluan kaum muslimin. Ini sudah dunia yang membahasakan kalimat demikian. Jadi wasabiru, dan saling menasihati untuk sabar. Warabitu, dan selalulah kamu berkonsolidasi, berkoordinasi, dan saling merapatkan barisan. Ya, selalulah kamu bertekad dalam rangka menuju kepada kemenangan. Setelah kita bersabar dan kita terus saling menasihati bersabar, terus kita rapatkan barisan. Wattaqullah, dan tetaplah kamu maksimalkan ketakwaan kepada Allah. Banyakkan ibadah, banyakkan doa, banyakkan infak, banyakkan zikir, banyakkan hal yang ma'ruf dan jauhi yang dosa, yang mungkaran. La'allakum tuflihun, semoga kamu yang menjadi pemenang. Jadi di akhir zaman ini jangan kita yang memulai, biarkan mereka yang salah langkah, lalu mereka yang memulai, lalu Allah izinkan kita akhirnya menyambut kebodohan mereka, dan Allah pasti menangkan kita.